ini. Oke, bisa dilihat ya, sistem orde kedua ini dijelaskan oleh persamaan diferensial orde kedua yang menghubungkan variabel keluaran yaitu Y ya. Ingat kalau variabel keluaran itu Y dengan variabel masukannya itu adalah X terhadap waktu. Waktunya ini adalah variabel bebas, di mana variabel masukan X ini biasanya ada perubahan input yang kemarin kita sudah pelajari, yaitu ada namanya forcing function ya. Jadi bisa dilihat ini merupakan persamaan dari fungsi transfer orde kedua. Nah, yang ini itu merupakan bentuk standar sistem orde kedua. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa sebagian proses sistem orde kedua yang kita temui ini nantinya akan dihasilkan dari penambahan pengontrol ke proses orde pertama. Jadi biasanya sistem orde kedua ini adalah masukan juga dari orde pertama seperti itu. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi ya, jadi fungsi transfer orde kedua itu dapat muncul secara fisik setiap kali dua proses orde pertama. Jadi ada dua proses orde pertama yang dihubungkan secara seri ya. Misalnya ada dua proses pencampuran tangki pengaduk. Nah, masing-masingnya dengan fungsi transfer orde pertama yang menghubungkan fraksi massa masuk ke keluar. Nah, dapat dihubungkan secara fisik sehingga apa? Sehingga aliran tangki yang pertama yang digunakan sebagai aliran masuk tangki kedua. Jadi terhubung ya. Jadi di gambar satu ini yaitu mengilustrasikan adanya dua sistem orde satu yang terhubung secara seri. Sehingga apa? Sehingga menghasilkan orde 2. Karena apa? Kenapa menghasilkan orde 2? Karena prosesnya kontinu, maka proses tersebut bisa disebut sistem yang memiliki orde kedua. Kemudian di sini ada juga kasus gitu ya, di sini di gambar ini bisa teman-teman lihat. Di sini ada kasus di mana ada dua tangki penyimpanan yang dihubungkan secara seri. Tetapi level cairan di tangki kedua ini tidak mempengaruhi level di tangki pertama. Maka untuk bentuk transfer function-nya adalah yang ini ya, di mana Y itu adalah, di mana yang kita tahu Y-nya itu adalah output dan U-nya adalah input. Kemudian di mana di sini K-nya itu adalah K1 dikalikan dengan K2 ya. Atau fungsi transfer proses orde kedua ini akan muncul setelah mentransformasikan model proses persamaan diferensial orde kedua seperti dua persamaan diferensial orde pertama yang digabungkan. Jadi simpelnya kayak ada dua persamaan diferensial orde pertama yang digabungkan sehingga menghasilkan sistem orde kedua seperti itu. Nah, ini adalah bentuk standar gitu ya, teman-teman. Ini adalah bentuk standar orde kedua. Di sini kalian perhatikan. Di sini ada GS sama dengan K per tau kuadrat S kuadrat plus 2 zeta. Ini lambang zeta ya. Ini dibacanya zeta dikali tau dikali S plus 1. Di mana tau ini sama dengan waktu respon, K adalah proses gain atau steady state gain, zeta ini adalah koefisien redaman atau kita sebut juga dengan damping factor. Nah, di sini kalian juga perlu tahu kalau misalkan di transfer orde kedua itu beda sama transfer orde pertama ya. Di mana di sini ada dua parameter ya. Ada dua parameter. Apa itu parameternya? Ada parameter tau dan juga ada parameter zeta ya. Tetapi kalau misalkan pas di transfer orde pertama kemarin, kita cuma menemukan parameter si tau saja gitu ya. Jadi untuk mengkarakterisasi dinamika sistem orde kedua diperlukan dua parameter gitu teman-teman, di mana ada parameter tau dan juga ada parameter zeta gitu. Berbeda ya dengan hanya satu parameter saja untuk sistem orde pertama yaitu tau saja gitu. Nah,
Kemudian di sini ada steady state gain of process ya, atau K. K itu sama dengan Y2 min Y1 per U2 min U1. Nah, K itu apa sih? K itu adalah berapa besar gitu ya, berapa besar perubahan variabel keluaran tiap perubahan variabel masukan gitu simpelnya. Jadi di mana di sini kan ada subscript ya, di mana subscript 1 dan subscript 2 ini menunjukkan kondisi steady state yang berbeda ya. Dan Y dan U juga menunjukkan nilai kondisi state yang sesuai dari variabel keluaran dan juga variabel masukan gitu kira-kira. Nah, kemudian di sini tadi kan tadi kita bahas di sini ada dua tangki penyimpanan ya yang dihubungkan secara seri, tetapi tangki yang kedua ini tidak mempengaruhi level di tangki pertama. Ini artinya apa? Artinya non-integrating ya. Tetapi di sini ada gambar gitu ya. Di sini ada dua tangki seri di mana level cairannya itu berinteraksi. Gimana transfer functionnya kira-kira? Jadi transfer functionnya kira-kira kalau misalkan kemarin kita udah belajar ya tentang satu tangki di orde pertama. Kemarin kan kita dapat ya persamaan aliran tangki untuk orde pertama gitu ya. Orde 1 itu kemarin kan di soal pada pertemuan kita yang pertama kali itu Q sama dengan Q0 ya kalau nggak salah ya. Q0 sama dengan H per R gitu ya. Nah, di sini karena di sini ada aliran dari tangki 1 ke tangki 2, maka sehingga gitu ya. Sehingga pada kasus ini kan ada dua ketinggian ya, sehingga jadinya Q1 gitu ya yang masuk sini. Q1 sama dengan 1 per R1 H1 min H2. Nah, kemudian kita juga kemarin sudah belajar tentang transfer function tangki 1. Tangki 1 ya, di mana ada apa? Ada HS per QS, di mana HS-nya itu kan kemarin R. Di pertemuan 1 ya, teman-teman bisa lihat lagi catatannya ARS plus 1 ya. Nah, transfer function untuk tangki 1 pas di studi kasus pertama ini kayak gini. Nah, kira-kira kalau misalkan tangki seri seperti apa? Tangki seri berarti dia punya resisten 1 dan punya resisten yang kedua gitu ya, sehingga untuk tangki seri itu aksen 1S per output per input tadi R per ARS ya, berarti R1 plus R2 dikalikan R1 dikalikan R2 per kalikan S plus 1. Kemudian output inputnya itu adalah R1 dikalikan R2 dikali A1 kalikan R2 S kuadrat plus R2 dikalikan
A2 plus R1 kalikan A1 plus R2 dikalikan A1 juga, kemudian kalikan S plus 1 samaan 1 gitu ya, sehingga bisa kita sederhanakan K1 sen kali tau A dikali S plus 1 tau kuadrat dikalikan S kuadrat ditambah 2 zeta tau S plus 1, dimana tau A itu apa? Tau A itu R1 dikalikan R2 yang dari persamaan 1 ini ya, R1 R2 dikalikan A2 per R1 plus R2. Kemudian K-nya kalau di sini itu adalah K1 plus K2. Nah, teman-teman lihat ya, kalau misalkan di sini yang integrating tank gitu ya, itu nilai K-nya itu nilainya adalah K1 plus K2, berbeda dengan yang tadi non-integrating ya. Kalau yang non-integrating itu nilai K-nya itu sama dengan K1 dikalikan K2. Kemudian setelah itu, sehingga transfer function-nya apa? Sehingga transfer function antara H1 dan H2 gitu ya, antara H1 dan H2 itu H2 S per sen 1S sama dengan tadi itu H2 atau S, jadi R2 per R1 plus R2, H1 nya tadi ya R1 dikalikan R2 dikalikan A2 per R1 plus R2 dikalikan S plus 1, sehingga R2 per R2 itu K2 aksen per tau A dikalikan S plus 1, sehingga output per inputnya tadi Q sudah dapat, H2 sudah dapat, jadinya sini R2 dikalikan tau kuadrat S kuadrat plus 2 zeta tau S plus 1 samaan ketiga. Nah ini teman-teman lihat untuk persamaan ketiga kita cek ya apakah sudah memenuhi standar transfer function order kedua ya. Sudah ya, di sini ada tau kuadrat S kuadrat plus 2 zeta tau S plus 1. Kita lihat ya. Tau kuadrat kalikan S kuadrat plus 2 zeta tau S plus 1. Oke. Lalu selanjutnya yaitu tadi kan kita tahu ya kalau misalnya ada beberapa parameter, yaitu salah satunya
adalah nilai zeta ya, atau yang dinamakan koefisien redaman atau damping koefisien atau damping faktor. Nah, di sini perlu teman-teman lihat, damping faktor koefisien ini adalah damping faktor menunjukkan derajat osilasi pada respon proses setelah terjadi perubahan input. Kemudian ada nilai zeta yang kecil menunjukkan osilasi yang besar. Kemudian nilai zeta sama dengan 0, osilasinya maksimal atau disebut natural frekuensi. Kemudian jika nilai zetanya kurang dari 0, maka sistemnya tidak stabil. Nah, untuk damping faktor ini bisa dilihat di gambar kedua ya, itu berbanding terbalik dengan nilai osilasinya. Osilasi itu apa, Bu? Osilasi itu berbentuk gelombang kayak gini ya, berbentuk gelombang yang merupakan respon dari sistem orde kedua. Jadi osilasi ini merupakan respon dari sistem orde kedua. Nah, osilasi ini akan besar gitu ya terjadi karena apa? Karena redamannya kecil atau karena si nilai zetanya itu kecil gitu ya. Nah, ini bisa dilihat ada banyak grafik osilasi dengan nilai zeta yang berbeda-beda ya. Ketika nilai zetanya itu sama dengan 0, bisa lihat ini grafik si osilasinya, ini dia semakin besar gitu ya teman-teman ya. 0 itu maka semakin besar. Nah, nilai zeta 0 itu osilasinya maksimal gitu. Nah, untuk sistem orde kedua yang terbentuk dari dua sistem orde satu, biasanya karakteristik responnya itu adalah overdamp sama critically damp gitu ya. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui kalau misalkan di karakteristik respon untuk transfer function order kedua, kita bakal kenal dengan karakteristik respon. Karakteristik respon itu sendiri itu terbagi menjadi 3 ya, ada overdamp, critically damp, dan underdamp. Overdamp itu apa? Overdamp itu teredam lebih berarti ya, teredam lebih, kemudian critically damp berarti teredam kritis, kemudian underdamp itu adalah kurang teredam. Nah, ini berdasarkan apa? Berdasarkan nilai zetanya. Tetapi tadi yang sudah saya bilang kalau misalkan di sistem orde kedua yang terbentuk dari dua sistem orde pertama gitu ya, biasanya karakteristik responnya yaitu adalah overdamp dan critically damp, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga kita masih akan bahas step respon. Step respon itu kemarin adalah hasil dari perubahan input ya, perubahan input atau dinamakan juga forcing function ya, kalau pada sistem orde pertama. Nah, kalau misalkan di sistem orde pertama, step responnya tidak terbagi, karakteristiknya tidak terbagi ya, tetapi lain halnya dengan pada sistem orde kedua, step responnya itu terbagi menjadi 3 karakteristik yang tadi sudah dijabarkan ya, ada overdamp, underdamp, dan critically damp berdasarkan nilai zetanya ya. Nah, di sini bisa dilihat untuk step input itu kan kita tahu kalau misalkan step input itu masukannya US ya, sama dengan M per S. Nah, M ini apa? M ini adalah M di sini adalah besarnya perubahan yang dilakukan pada input proses. Besarnya perubahan yang dilakukan pada input proses. Gimana nilainya ini ya untuk step respon. Nah, untuk overdamp Y-nya sebesar segini, kemudian critically damp untuk zetanya sama dengan 1 sebesar ini, teredam kritis, kemudian underdamp itu kurang teredam sebesar sekian ya. Nah, untuk zeta gitu ya, zeta sama dengan 0, bagaimana jika zetanya itu sama dengan 0 ya. Kalau misalkan zetanya sama dengan 0, maka respon transiennya tidak akan muncul ya, atau osilasinya itu tidak akan muncul gitu. Nah, step respon ini adalah seperti kita yang ketahui adalah respon yang diberikan oleh suatu output proses ya, ketika
diberikan perubahan input berupa step input itu sendiri, seperti itu. Jadi perlu diingat, berbeda dengan orde yang pertama, kalau misalkan orde kedua itu step responnya mempunyai 3 karakteristik ya. Ada overdamp, underdamp, dan critically damp. Oke, kita lihat di sini ya. Di gambar ini ada 2 bentuk karakteristik gitu ya. Ada A dan B, di mana A itu adalah underdamp dan yang B ini adalah ada critically damp dan overdamp ya. Jadi di sini ada bentuk karakteristik dari respon orde 2, bagaimana respon dari output itu pada orde 2 apabila dikenai perubahan input. Nah, untuk 2 gambar ini menunjukkan orde 2 di mana kita lihat ya di gambar A terlebih dahulu. Kita lihat di gambar A. Di gambar A, untuk A ini adalah underdamp ya. Di underdamp di sini yaitu nilai zeta-nya itu kecil ya, nilai zeta-nya kecil. Zeta-nya kecil untuk mencapai untuk mencapai proses steady state butuh apa? Butuh waktu yang lama ya. Kita lihat nih, zeta-nya 0,2, dia untuk mencapai proses steady state-nya dia butuh waktu yang lama. Jadi apa? Jadi grafiknya itu tidak stabil ya. Berbeda dengan nilai zeta-nya yang 0,8. Zeta yang memiliki nilai 0,8 itu apa? Lebih cepat gitu ya, lebih cepat untuk mencapai kondisi steady state yang lebih baru. Nah, untuk yang critically damp dan overdamp, teman-teman lihat di gambar yang B ya, berbeda ya. Kalau misalnya di sini ini ada banyak gelombang-gelombang gitu ya. Kalau misalnya critically damp dan overdamp itu step responnya lebih stabil gitu ya dari gambar yang underdamp atau gambar yang A. Jadi di critically damp dan overdamp ini step responnya untuk mencapai kondisi steady state yang baru gitu ya itu lebih stabil dibandingkan dengan yang underdamp gitu. Kalau misalkan underdamp ini butuh waktu yang lama gitu ya, sedangkan kalau misalkan yang critically damp dan overdamp ini cenderung lebih stabil. Sehingga apa? Sehingga dapat disimpulkan bahwa respon itu menunjukkan tingkat osilasi dan overshoot yang lebih tinggi, yaitu per km ya, lebih dari 1 saat apa? Saat zeta-nya mendekati 0. Jadi pada saat yang pertama ini adalah gelombangnya lebih fluktuatif gitu ya. Gelombangnya lebih fluktuatif, naik turun ya. Fluktuatif. Kemudian yang kedua itu adalah nilai zeta yang besar menghasilkan respon yang lebih lamban ya. Teman-teman lihat ya, nilai zeta yang besar gitu ya, itu menghasilkan respon yang lamban. Lihat di grafik B ya, lihat di grafik B, nilai zeta yang 3 itu cenderung lebih lambat dari nilai zeta yang pertama gitu ya. Compare ke B ya, lihat grafik B gitu ya. Lihat grafik B antara nilai zeta 1 dan zeta 3 itu zeta 3-nya cenderung lebih lambat daripada grafik di zeta yang 1 gitu ya. Terus kemudian yang ketiga itu adalah responnya respon tercepat tanpa overshoot diperoleh untuk kasus teredam kritis atau zeta-nya sama dengan 1 yang tadi ini ya. Berarti ini adalah respon tercepat ya. Di sini adalah respon tercepat untuk kasus zeta-nya sama dengan 1 atau untuk kasus teredam kritis. Berarti kalau misalnya teredam kritis, berarti tadi ya namanya adalah critically damp.
Nah, kemudian di sini kita masih belajar nih karakteristik step respon pada proses under dam gitu ya. Jadi bagaimana respon dari output itu pada orde kedua apabila dikenai perubahan input. Gambar ini menunjukkan orde kedua gitu ya. Jadi di sini ada istilah-istilah yang digunakan untuk mendefinisikan dinamika proses gitu ya. Di sini ada istilah-istilah baru, ada rise time atau TR gitu ya. Ada di sini di gambar 4 nih, lihat ya. Di gambar 4 di sini ada TR pertama ya. TR itu adalah rise time atau apa? Waktu yang diperlukan oleh output proses untuk pertama kali mencapai kondisi state yang baru gitu. Ini adalah TR ya. Kemudian yang garis putus-putus nih ya. Kemudian di sini ada TP. TP itu apa? Time to first peak, yaitu waktu yang diperlukan oleh output proses untuk mencapai nilai maksimum yang pertama gitu ya. Jadi TP ini adalah simpelnya puncak pertama yang terbentuk ya, atau puncak pertama yang terbentuk. Yang terbentuk. Kemudian di sini ada lagi TS. TS itu adalah settling time atau waktu yang dibutuhkan untuk proses output yang akan dicapai. Jadi waktu yang diperlukan oleh output proses mencapai nilai deviasinya itu adalah kira-kira 5% dari proses steady state yang baru ya. Jadi ini kan TS, ini TS ya. Kalau misalkan proses deviasi itu yang ini biasanya ya, deviasi. Ini adalah deviasi. Jadi TS ini biasanya sebelum puncak deviasi gitu ya. TS ini adanya di lembah gitu ya. Kalau misalkan ini namanya puncak, yang bawah berarti lembah kan ya. Ingat-ingat TS itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk proses output yang akan dicapai. Kemudian selanjutnya ada overshoot ya, atau OS. OS ini adalah overshoot, yaitu sama dengan A per B ya, di mana A-nya ini ya dari puncak sini ke garis putus-putus Y ini, kemudian B-nya itu dari yang si TP ini ke garis Y ya. Jadi overshoot itu A per B. Kemudian di sini juga ada decay ratio ya, atau DR, di mana sama dengan C per A. Berarti di sini decay ratio ya, di mana ada C dibagi A ya, di mana apa? Di mana C ini adalah merupakan tinggi puncak kedua. Nah, si C ini adalah puncak kedua setelah si A itu. Kalau misalkan tadi puncak pertama yang terbentuk itu dinamakan tadi TP ya, atau A ini juga, kalau misalkan C itu adalah merupakan tinggi puncak kedua. Kemudian di sini juga ada yang dinamakan periode osilasi gitu ya. Di sini ada periode osilasi. Periode osilasi itu dari waktu antara dua puncak atau dua lembah respon gitu ya. Jadi di sini ada periode osilasi itu pada saat dia naik dan pada saat dia turun gitu ya. Pokoknya waktu yang diperlukan antara dua puncak dan dua lembah respon seperti itu. Itu dinamakan periode osilasi. Nah, untuk persamaannya bisa teman-teman lihat di sini TP di sini ada zeta ya, punya zeta dan tau. Kemudian OS overshoot ya. Overshoot di sini juga ada nilai zeta, tetapi di overshoot ini tidak ada nilai tau ya. Atau overshoot itu tadi bisa disebut A per B ya. A per B. Kemudian di sini ada decay ratio, yaitu adalah osilasi sama dengan eksponen. Di sini ada nilai zeta ya, tetapi tidak ada juga nilai tau, atau bisa disebut C per A tadi ya. Kemudian di sini ada periode osilasi, atau di sini kalau di periode osilasi ada nilai tau
dan juga ada nilai zeta ya, di mana periode osilasinya itu adalah periode osilasi kan di sini ya, di sini. Jadi P itu C min A gitu ya, selisih waktu yang diperlukan gitu ya, periode osilasi. Nah, dari istilah-istilah tadi bisa kita dapatkan dengan persamaan matematis. Untuk lebih jelasnya coba kita baca kasus berikut ya. Jadi di sini contohnya ada reaktor tangki berpengaduk atau CSR ya, memiliki cooling coil internal untuk menghilangkan panas yang dilepaskan dalam reaksi. Nah, pengontrol proporsional digunakan untuk mengatur laju aliran pendingin agar suhu reaktor tetap konstan. Nah, sebelumnya pada pertemuan Pak Rifki atau Bu Dewi, kira-kira udah dipelajarin belum kontrol proporsional itu apa? Udah dipelajarin apa itu kontrol proporsional? Sudah dipelajari? Apa belum? Jenis-jenis alat kontrol. Suara saya terdengar? Suara saya terdengar? Halo? Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Iya, kira-kira kemarin udah dipelajarin belum sama Pak Rifki sama Bu Dewi? Lupa ya? Kayaknya seharusnya udah dipelajarin ya. Jenis-jenis kontrol mungkin kalian lupa kali ya. Jadi di sini ada pengontrol proporsional ya, digunakan untuk mengatur laju aliran pendingin agar suhu reaktornya tetap konstan. Nah, pengontrolnya dirancang sedemikian rupa sehingga reaktor yang dikontrol menunjukkan karakteristik respon suhu orde kedua yang kurang teredam. Berarti kurang teredam itu underdam ya, pada saat terganggu, baik oleh laju aliran umpan maupun oleh perubahan suhu pendingin. Nah, biasanya kalau misalkan di kasus atau di contoh soal gitu ya, ini sudah diketahui dia karakteristik responnya, apakah itu underdam, kemudian apakah itu overdam atau critically dam ya. Untuk kasus yang saat ini yang dibahas itu adalah kasus underdam gitu ya. Nah, yang A yang ditanyakan apa? Yang A itu adalah laju aliran umpan ke reaktor berubah tiba-tiba dari 0,4 menjadi 0,5 kg per second. Dan suhu isi reaktornya awalnya pada 100 derajat Celcius, akhirnya apa? Berubah menjadi 102 derajat Celcius. Berapakah gen fungsi transfer di bawah kendali umpan yang menghubungkan perubahan suhu reaktor dengan perubahan laju aliran umpan? Nah, di sini berarti yang ditanya apa? Yang ditanya adalah berapakah gain ya. Gain itu berarti tadi apa namanya? Simbolnya apa? Gain proses itu simbolnya apa? Tadi di awal gain proses itu simbolnya apa? Simbolnya apa tadi di awal gain proses itu? K ya. Jadi yang ditanya untuk soal yang A itu adalah nilai K-nya, steady state gain ratio-nya ya. Kemudian yang kedua itu adalah operatornya mencatat bahwa respon yang dihasilkan sedikit berosilasi dengan suhu maksimum yang diperkirakan sebesar 102,5 derajat Celcius dan 102 derajat Celcius gitu ya, yang terjadi pada waktu 1000 dan 3060 detik setelah perubahan dimulai. Berapakah fungsi transfer proses yang lengkap? Berarti kan kalau ditanya berapakah fungsi transfer proses yang lengkap, berarti kita kaitkan dengan bentuk standar transfer orde kedua, di mana di situ ada nilai K-nya, kemudian ada nilai
zeta ya, ada nilai zeta dan juga ada nilai tau. Nantinya kita harus mencari ini sehingga kita dapat standar dari fungsi transfer proses yang lengkap untuk orde kedua pada soal ini, gitu kira-kira ya. Nah, di sini yang A jelas ya, di sini berubah tiba-tiba. Kalau misalnya berubah tiba-tiba, teman-teman ingat di pertemuan sebelumnya ya, kalau ada kata-kata tiba-tiba berarti itu menggunakan step respon. Nah, karena di sini yang ditanyakan itu K, bener ya, yang ditanyakan K atau steady state gain gitu ya. Berarti pakai persamaan yang mana? Pakai persamaan yang awal tadi ya, teman-teman. Pakai persamaan yang ini. K sama dengan Y2 min Y1 per U2 min U1. Jadi kita selesaikan dulu soal yang A ya. Yang ditanya itu K-nya. K-nya berapa? Atau steady state gain ratio ya. Steady state tadi kita punya persamaan K-nya itu sama dengan Y2 itu ya, subscriptnya Y2 min Y. Y2 min, ini teman-teman bantu hitung ya, siapkan kalkulator ya, Y2 min Y1 per U2 ya, min U1. Jadi K-nya itu, tadi kan perlu kita ingat kalau misalkan Y itu adalah output ya, output per input ya. Jadi yang ditanya itu adalah rasio perubahan suhu nih. Yang ditanya itu adalah rasio perubahan suhu reaktor dengan perubahan laju alir umpan. Jadi yang gangguannya mana? Gangguannya itu perubahan laju alir umpan ya. Jadi perubahan laju alir umpan itu adalah si gangguannya. Gangguan itu kan biasanya adanya di input ya. Sehingga tadi yang atas ini adalah si suhunya, yang bawah ini inputnya itu adalah perubahan laju alir umpannya ya. Tadi kita suhunya berapa? Dari 100 akhirnya berubah menjadi 102 gitu ya. Jadi 102 derajat Celcius dikurangi 100 derajat Celcius per kemudian U2-nya itu awal tiba-tiba dari 0,4 kg second menjadi 0,5 kg per second gitu ya, si laju alir umpannya yang berubah. Jadi selisihnya yaitu 0,5 kg per second dikurangin 0,4 kg per second. Berapa teman-teman jawabannya? 20, Bu. 20 ya, 20 derajat Celcius kilogram per second. Jadi nantinya di sini diperoleh rasio perubahan suhu terhadap perubahan laju alir umpan atau si gangguannya itu ya. Diperoleh rasio perubahan suhu umpan, dimana laju alir umpannya itu si gangguan itu ya. Kemudian setelah itu pertanyaan selanjutnya yaitu yang B ya. B itu ditanya nilai zeta-nya, kemudian nilai taunya, kemudian K ya. K kan sudah kita dapatkan dari yang si soal A ini ya, sebesar 20 derajat Celcius kilogram per second. Nah, di sini diketahui respon yang dihasilkan sedikit
osilasi. Artinya apa tuh kalau misalkan sedikit berosilasi? Jadi gimana? Jadi karakteristik osilasi responnya dapat digunakan ya untuk menemukan elemen dinamis dalam fungsi transfer yang menghubungkan suhu dengan laju alir umpan ya. Dengan asumsi apa? Di sini ya, dengan asumsi tadi kan di awal udah dikasih tahu ya, berubah tiba-tiba dari 0,4 menjadi 0,5. Berarti di sini itu adalah ada step respon ya, step respon. Kemudian ada lagi ya, di sini adalah kurang teredam ya, atau tadi sedikit berosilasi ya, kurang teredam, underdam ya. Jadi di sini keadaannya, karakteristiknya itu adalah step respon dalam keadaan underdam. Jadi di sini keadaannya adalah step respon dalam keadaan underdam gitu ya. Nah, kira-kira karena ini kan step respon dalam keadaan underdam ya, kemudian setelah itu yang ditanyakan nilai zeta dan nilai tau. Kira-kira caranya kayak gimana? Pakai persamaan yang mana? Kalau misalnya yang ditanya nilai zeta dan nilai tau gitu ya. Kira-kira yang dipakai persamaan yang mana? Kalau kita lihat di sini. Yang ditanya itu adalah nilai zeta dan nilai tau gitu ya. Kira-kira yang mana? Ada yang mau jawab? Untuk cari nilai zeta dan taunya, bisa dicari pakai yang mana? Satu, Bu. Yang mana? Yang satu. TP. Iya. Ya. Yang lainnya ada yang mau jawab? Yang lainnya ada yang beda pendapat? Yang lainnya? Yang lainnya ada yang mau jawab? Jadi ya teman-teman perlu dipahami, tadi sebenarnya kalau misalkan pakai yang TP, itu sebenarnya bisa tak, dengan catatan kita harus tahu salah satunya ya, salah satunya si taunya atau si zetanya ya. Tetapi di sini kita mau cari tau dan zeta secara independen gitu ya. Jadi kita cari persamaan yang dia tidak mengandung tau gitu ya, tidak mengandung tau atau sebaliknya tidak mengandung zeta. Nah, kalau misalkan di sini kan nggak ada yang tidak mengandung zeta ya, masing-masing persamaan ini punya zeta ya, tetapi di sini bisa dilihat teman-teman, di sini ada overshoot dan decay ratio gitu ya. Kita bisa cari nilai zeta independen gitu ya, yang tidak berhubungan dengan tau, karena sebelumnya kita tidak tahu gitu ya nilai taunya berapa. Jadi teman-teman bisa pakai persamaan overshoot atau persamaan decay ratio di sini ya untuk mencari nilai zeta dan nilai tau. Seperti itu. Jadi yang pertama itu adalah mencari nilai zeta, nilai zeta dan tau ya secara independen. Bisa didapat independen. Bisa didapat tadi ya dari overshoot atau decay ratio. Bisa didapat dari persamaan overshoot atau decay ratio. Tadi persamaannya OS ya, OS sama dengan eksponen zeta. OS sama dengan eksponen
minus pi dikalikan zeta per akar 1 min zeta kuadrat. Nah, di sini ya kalau misalnya teman-teman lihat, berarti kan ini kan yang dicari si zeta-nya ya. Pertama kita mau cari zeta. Nah, pi kan pasti 22/7 atau 3,14 ya. Nah, hal yang harus kita ketahui itu si overshoot-nya. Nah, overshoot itu bisa kita dapatkan ya dari apa? Dari persamaan yang tadi. Kalau misalkan overshoot, tadi teman-teman harus paham kalau overshoot itu tadi A per B ya. Di sini ya, dia A per B. Nah, apakah ada ya di soal gitu? Apakah ada dia di soal overshoot-nya itu? Nah, di sini lihat ya. Di sini dilihat itu dia sedikit berosilasi dengan suhu maksimum yang diperkirakan sebesar 102,5 derajat Celcius dan 102 derajat Celcius gitu ya. Tetapi perlu diingat bahwa suhu awalnya itu 100 derajat Celcius. Jadi kalau misalkan digambarkan gitu ya, OS-nya gitu, derajat osilasinya itu misalkan di sini ya. Itu gambarnya berarti ini. Tadi kan di sini yang atas itu A ya. A, ini A, yang ini B gitu ya. Berarti tadi kan itu 102 ya, 102 mula-mulanya berarti 100, kemudian naik jadi 102, kemudian 102,5 ya. Jadi kondisinya seperti apa? Kondisinya seperti ini. Jadi di sini ada 100 gitu ya, 100 derajat Celcius, kemudian di sini ada 102 di tengah-tengah ini ya. Di tengah-tengah ini ada 102. Nah, di sini di puncaknya itu adalah 102,5. Sehingga apa? Sehingga dilihat dari grafik overshoot ini bisa didapatkan kan tadi overshoot itu sama dengan A per B ya. A per B. OS-nya overshoot itu sama dengan A per B. Sehingga apa? Di sini A-nya itu berarti kan selisih ya. 102,5 dikurangin dengan 102. Kemudian B-nya apa? B-nya juga sama. 102 dikurangin dengan 100 gitu ya. A-nya itu adalah 102,5 dikurangi 102 per 102 dikurangin dengan 100. Nah, 100-nya ini dari mana, Bu? 100-nya ini yang tadi ya, dari si kondisi A. Ya, diketahui bahwa suhu awalnya itu 100 derajat Celcius gitu. Di sini itu adalah initial ya. Initial T ya. Suhu awal gitu. Berapa jawabannya, teman-teman? Berapa jawabannya overshoot-nya? OS-nya? 0,25, Bu. 0,25 ya. 0,25 atau sekitar 25% gitu. Nah, sehingga di sini kita bisa dapat ya si nilai zeta-nya ini kita masukkan ya. Kita masukkan tadi ke persamaan OS sama dengan eksponen tadi min pi ya, min pi dikalikan zeta. Min pi dikalikan zeta per akar 1 min zeta kuadrat ya. Terus kita ubah ya, zeta-nya kita keluarin karena yang kita mau cari zeta sama dengan eksponen jadi ln ya. Jadi ln OS kuadrat kemudian pi kuadrat plus ln
OS kuadrat. Ya, jadi akar ln OS-nya tadi 0,25 ya. 0,25 kuadrat per 22/7 ya. Atau 3,14 plus ln 0,25 kuadrat. Ini akarnya sampai bawah ya. Sorry. Akarnya sampai bawah. Berapa jawabannya teman-teman? Boleh bantu hitung? Ini biar saya rancu 3,14 aja. Kuadrat. Boleh bantu hitung? Berapa jawabannya? Boleh diambil kalkulator saintifiknya. Nol koma 43, Bu. 0,43 0,403. ya. Nah, kita bulatkan jadi 0,4 gitu ya. Jadi kita udah dapatkan nilai zeta-nya ya. Nilai zeta-nya itu adalah 0,4 atau damping faktor tadi ya. Damping faktor. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya itu adalah kita cari nilai taunya ya. Gimana cari nilai tau? Gimana cari nilai tau ya? Cari nilai tau, kan ini cari nilai tau ya, kita bisa pakai persamaan TP. Tapi di sini itu tadi juga diketahui ya, A per B-nya itu bisa juga kita pakai, tetapi di sini adalah lebih. Di sini lihat ya soalnya. Di sini diketahui ya yang terjadi pada waktu 1000 dan 3060 detik. Jadi di sini diketahui waktu 1000 dan 3600 detik itu apa namanya? Namanya itu adalah periode ya. Jadi diketahui periode waktunya sudah tidak muat ya. Kemudian di sini cari nilai tau ya, nilai tau. Berarti tadi diketahui waktu ya, diketahui tadi ada waktu antara dua puncak. Antara dua puncak atau lembah gitu ya. Dua puncak atau lembah respon. Atau P tadi ya, waktunya tadi diketahui. Berapa tadi? 1000 ya, 1000 dan 3060. Jadi tadi kan P itu apa? Periode itu adalah C sama, ini kayak minus ya. Di sini P itu sama dengan C dikurangin A. Jadi
periode ke terakhir dikurangi periode awal C min A. Sehingga C min A. Jadi itu 3060 tadi ya, dikurangi dengan 1000. Berapa hasilnya? 2060. Apa tadi satuannya? Satuannya detik atau menit tadi? Satuannya detik ya. Satuannya detik. Satuannya detik. Detik. Nah, sehingga kita masukkan ya, kan tadi P sama dengan C min A. Kan kita mau cari si nilai taunya ya, nilai taunya. Berarti pakai rumus 2 pi tau per 1 min zeta kuadrat. Tadi 2 pi ya. P sama dengan 2 pi tau per apa tadi? Per 1 min zeta kuadrat. Per 1 min zeta kuadrat. Sehingga taunya itu sama dengan akar 1 min zeta kuadrat per 2 pi dikali P gitu ya. Sama dengan ini diubah aja ya. Sehingga nilainya itu adalah akar 1 min 0,4 ya, tadi 0,4 nilai zeta-nya tadi sudah kita hitung, 0,4 kuadrat per 2 dikalikan 3,14, P-nya tadi ya ini 2060 ya. 2060 detik ya. Nah, untuk zeta ini dia nggak ada satuan ya teman-teman. Kalau misalkan tahu itu kan waktu ya, jadi ada satuannya. Nah, dapatnya berapa? Dapatnya berapa teman-teman? Berapa teman-teman? 300,64 Bu. 300,64 detik ya, atau kita bulatkan menjadi 300 detik gitu ya. Sama ya semuanya ya. Jadi gitu, setelah itu kan di sini kita sudah dapat ya nilai zeta, kemudian kita juga sudah dapat nilai tau. Nah, apakah sudah selesai sampai sini? Kita lihat lagi ya soalnya gitu. Berapakah fungsi transfer proses yang lengkap? Nah, dimintanya fungsi transfer proses yang lengkap gitu ya. Jadi ada nilai K, zeta, dan tau. Sehingga apa? Sehingga kita harus susun ke transfer function standar dari order pertama. Nah, teman-teman lihat ya, kita flashback lagi. Tadi transfer function untuk order pertama itu adalah bentuknya GS sama dengan K per tau kuadrat, S kuadrat, plus 2 zeta, tau kalikan S plus 1. Tadi di soal kita sudah menyelesaikan ya nilai K tadi di soal yang A, kemudian tau dan zeta juga sudah kita dapatkan dari soal yang B gitu. Sehingga apa? Sehingga fungsi transfer order kedua dalam bentuk standar untuk soal yang tadi itu sudah bisa kita selesaikan atau bisa kita susun.
Terus selanjutnya kita menyusun menyusun transfer function standarnya, transfer function standar orde kedua tadi ya. Dimana tadi GS ya, persamaannya GS itu sama dengan K per tau kuadrat dikalikan S kuadrat. Kemudian perlu diingat kalau misalnya transfer function standar orde kedua berarti ada nilai tau dan ada parameter tau dan juga ada parameter zeta ya. Kemudian ditambah dengan 2 zeta tau S plus 1. Kemudian kita masukkan ya dari nilai-nilai yang sudah kita dapatkan ya. K tadi berapa? K-nya berapa tadi? Nilai K-nya tadi berapa? K-nya tadi, nilai K-nya 20 ya. Sudah kita dapatkan dari yang A tadi. K-nya itu adalah 20. 20 per taunya itu adalah 300 ya. 300 kuadrat dikalikan S kuadrat plus 2 zetanya 0,4 dikalikan 300 dikalikan S plus 1 sehingga GS-nya itu sama dengan 20 per 90.000 300 kuadrat ya, 90.000 dikalikan S kuadrat plus 2 dikalikan 0,4 dikalikan 300 berapa? Berapa teman-teman? 2 dikalikan 0,4 kali 300 Ya. 160. berapa? 2 dikali 0,4 kali 300 240. 240 ya. 240 kan S plus 1. Jadi ini adalah akhirnya ya, komplit. Ini adalah bentuk standar tadi, transfer function orde kedua standar. Sehingga tadi pertanyaannya itu sudah dijawab ya, fungsi transfer proses yang lengkap. Sudah lengkap ya, bentuk standar sudah lengkap. Solve. Gitu teman-teman, untuk mencari transfer function standar orde kedua. Jadi nanti biasanya kalau misalkan di kasus gitu ya, yang diketahui itu apakah underdam, apakah dia critically dam, ataukah dia overdam gitu. Nanti teman-teman bisa pakai persamaan-persamaan yang ada di sini teman-teman ya, persamaan yang ada di sini. Nah kemudian kalau misalkan kemarin sudah kita pelajari ya, forcing function itu di orde pertama itu ada berapa? Forcing function orde pertama ada berapa? Ada berapa teman-teman? Ada berapa forcing function? Perubahan input pada orde pertama itu ada berapa? Ayo, ada berapa?
Ada berapa? Ayo jawab. Ada 10 kan, Bu? Ada 10 apa? Itu tahapannya. Ini forcing function atau perubahan input. Itu tahapan bagaimana untuk menyusun transfer function order pertama ya. Ada 10 tahapan ya yang kemarin kita sudah pelajari. Tetapi jika kita berbicara tentang forcing function atau perubahan input yang terapkan pada sistem order pertama itu ada berapa? Ada 4, Bu. Iya, ada apa aja? Yang pertama itu ada step function, terus ramp function, terus eksponensial, sama yang terakhir itu sinusoidal. Oke, itu ada 4 ya. Tetapi teman-teman lihat ini ya, kalau misalkan di orde kedua itu kita punya dua respon gitu ya. Kita hanya punya 2 respon, di mana ada step respon dan kita juga punya sinusoidal respon. Nah, untuk sinusoidal respon itu masih sama kayak yang orde pertama kemarin ya, di mana untuk input sinusoidal itu adalah asin omega T gitu ya. Ini untuk inputnya. Nah, untuk step respon juga sama. Itu kayak orde pertama ya, perubahan input awalnya. Itu adalah U ya, US. Itu untuk step respon. Kalau misalkan untuk sinusoidal, itu adalah inputnya itu adalah asin WT gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini itu ada persamaan-persamaan lainnya untuk sinusoidal respon. Nah, untuk di sinusoidal respon ini dia berbeda dengan step respon ya. Kalau misalkan di step respon orde kedua itu kita punya beberapa karakteristik gitu ya. Beberapa karakteristik respon, ada overdamp, critically damp, sama underdamp. Tetapi untuk sinusoidal respon gitu kita nggak punya karakteristik gitu ya, nggak punya karakteristik overdamp, critically sama under kayak merujuk pada orde pertama gitu ya. Orde pertama, di mana orde pertama itu tidak punya karakteristik respons. Nah, khususnya itu cuma pada step respon orde kedua yang memiliki karakteristik respon seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti diketahui sinusoidal respon, kalau misalkan ada kasus gitu ya, misalkan ada kasus sinusoidal respon gitu yang ditanyakan, sudah dipastikan dia tidak ada kondisi overdampnya, critically dampnya, dan underdampnya gitu. Jadi hanya ini saja persamaan yang digunakan untuk sinusoidal respon, seperti itu, sama halnya pada orde pertama. Oke, kesimpulan dari materi kita hari ini gitu ya. Jadi dari istilah-istilah tadi yang bisa didapatkan dengan persamaan matematis ya. Jadi pertemuan ini apa? Pertemuan ini tuh lebih menekankan gitu ya teman-teman. Lebih menekankan bagaimana karakteristik respon dari suatu output apabila dikenakan perubahan input berupa step change, atau tadi juga yang tadi kita sudah pelajari itu kayak gimana sih perubahan suatu output apabila dikenakan perubahan input pada berupa step change gitu ya, sama halnya atau berupa sinusoidal change gitu ya. Tadi persamaannya sudah saya berikan ya, setidaknya sudah ada gambaran terkait persamaannya. Nah, kesimpulannya yaitu adalah fungsi transfer itu dapat digunakan untuk memperoleh respon keluaran terhadap semua jenis perubahan masukan. Kemudian juga jika suatu proses dapat dimodelkan sebagai fungsi transfer order pertama atau kedua, respon proses terhadap setiap perubahan masukan standar dapat ditemukan secara analitis atau menggunakan perangkat lunak komputer. Nah, di sini bisa pakai MATLAB ya. Teman-teman udah belajar MATLAB belum? Udah belajar MATLAB belum ya teman-teman ya? Sudah. Udah di semester berapa? Di semester 4, Bu. Di semester 4 ya? Di semester 4.
Nah, jadi gimana Bu kalau misalkan saya mau mengaplikasikannya ke MATLAB. Jadi kalau misalkan mau mengaplikasikan ke MATLAB, nanti hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya itu adalah, jadi nanti kita masukkan ya perubahan, misalkan tadi kita punya step respon gitu ya. Mana tadi? Step respon. Step respon ya. Kalau misalkan teman-teman ingat di pertemuan kita yang pertama, misalkan kita punya step respon itu nanti ada grafik ya, ada grafik. Nah, grafik itu yang kita dapatkan dari MATLAB ya. Jadi kita memasukkan input berupa ini US sama dengan M per S gitu ya ke dalam MATLAB, nanti didapatkan suatu grafik step respon. Kan step respon, step function gitu ya, atau step respon, kemudian ramp function, sinusoidal function, itu mempunyai grafik yang berbeda-beda ya kalau misalkan teman-teman lihat dan perhatikan pada pertemuan kita pertama. Nah, itu bisa kita dapatkan dalam MATLAB gitu ya, atau bisa juga kita aplikasikan dalam Simulink ya. Itu sudah dipelajari belum? Cuma MATLAB aja ya sama HiSys ya? Simulink pernah nggak? Belum, Bu. Simulink belum ya? Jadi bisa diaplikasikan MATLAB atau Simulink gitu ya. Tadi step respon gitu-gitunya. Kemudian suatu model ini memungkinkan prediksi tentang bagaimana suatu proses akan bereaksi terhadap berbagai jenis gangguan atau perubahan masukan itu sendiri, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk materi kita hari ini ya teman-teman bisa baca dari buku Kogenauer atau Seborg ya. Ini lebih banyak saya mengambil dari Kogenauer atau Seborg ya. Stephanopoulos juga beberapa saya kutip dari Stephanopoulos gitu. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita absen kembali? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas atau kurang jelas atau pusing? Pusing ya? Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Cukup? Cukup, Bu. Cukup ya? Cukup, Oke. Bu. Oke, jika cukup, demikian pertemuan kita hari ini. Teman-teman ingat kalau misalkan di pertemuan sebelum UAS nanti ada saya dengan Bu Dewi ya yang akan mendengarkan teman-teman presentasi dari tugas besar teman-teman gitu. Jadi untuk ketua kelas belum mengirimkan list ini ya, list kelompok saya untuk RA, RB, RC. Ketua kelas harap mengirimkan itunya, apa namanya, daftar kelompoknya ya ke saya ya, agar saya dan Bu Dewi bisa menjadwalkan untuk presentasinya, seperti itu. Oke, demikian pertemuan kita malam ini. Kita absen terlebih dahulu ya.